Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di channel Trugel, Truja Otak Geliga. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali akan membicarakan tentang penterjemahan Al-Quran, yang memang channel ini, channel yang saat ini kita khususkan kepada akademik yang ada hubungannya atau yang dekat hubungannya dengan penterjemahan. Jadi oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membicarakan satu masalah, yaitu rahasia surah Al-Fatihah. Al-Quran bahasa Arab, satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam dan menjadi salah satu sumber hukum bagi agama Islam. Oke, jadi di Al-Quran memiliki bahasa yang indah, mengandung nilai sastra dan seni yang bermutu tinggi. Al-Quran mengandungi pelbagai perundangan, petunjuk, juga isyarat, ya, yang tentang ilmu pengetahuan yang luas dan dalam, yang kata orang Arab, Al-Quran ini bagaikan lautan yang tidak bertepi. Jadi bahasa Al-Quran mengandungi susunan kalimat yang sempurna. Kelebihannya jitu menyimpan 1001 masalah ataupun rahasia. Surah Al-Fatihah salah satu surah yang di dalam Al-Quran terdiri dari 7 ayat. Sebagai surah pembuka disebut juga dengan Ulumul Quran. Jadi Al-Fatihah itu atau surah Al-Fatihah itu di samping dia surah pembuka, dinamakan juga sebagai Ulumul Quran. Jadi saudara-saudara, dari 7 ayat yang terdapat pada surah Al-Fatihah itu, ayat yang keempat bermula dengan kata objek, yaitu kata iyaka dikatakan sebagai kata benda ataupun isim dalam istilah bahasa Arab. Oleh itu, ayat ini dinamakan dengan jumlah ismiyah atau kalimat nominal, karena ayat tersebut dimulai dengan objek, bukan dimulai dengan subjek dan predikat. Biasanya kalimat itu kalau kita menulis satu kalimat, kita akan mulai dari subjek, predikat, dan objek. Jadi di dalam bahasa Arab juga lebih kurang seperti itu. Tetapi pada ayat yang keempat di dalam surah Al-Fatihah ini, dimulai objeknya dulu, baru subjek dan predikatnya. Jadi jumlah ismiyah atau kalimat nominal dalam bahasa Arab dibentuk dengan 2 cara. Yang pertama, dengan memulai ayat dengan kata benda ataupun isim, yaitulah yang dinamakan dengan jumlah ismiyah atau kalimat nominal di dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dimulai dengan ayat mendahulukan objek dan maf'ulnya. Jadi objek ataupun maf'ul dalam istilah bahasa Arab dalam ayat keempat Al-Fatihah tersebut adalah kata isim atau kata benda yang mendahului subjek dan predikatnya. Jadi kalimat nominal dalam Al-Quran seperti dalam Al-Fatihah jarang-jarang dijumpai dalam bahasa Arab, walaupun ia lazim berlaku. Oleh itu, ini menjadi satu isu dan tanda tanya, mengapa kalimat tersebut dibentuk dengan kalimat nominal, bukan dengan kalimat verbal. Oke, jadi mengapa pula ia memunculkan objeknya di depan, bukan di belakang seperti biasanya? Sebenarnya, kalimat ini boleh disusun dengan kalimat verbal, yaitu dengan mendahulukan subjek dan predikatnya, yaitu kata na'budu. Na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka. Dari segi tata bahasa boleh dibentuk ataupun dibentuk seperti itu, ya, disusun seperti itu. Akan tetapi kalau ini dilakukan, diyakini akan mendatangkan
pengertian dan memunculkan makna lain. Sebab Al-Quran memiliki kalimat yang sempurna, banyak mengandungi rahasia. Struktur kalimat dalam bahasa Arab ada dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal, atau masing-masing disebut dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam istilah bahasa Arab. Jadi masing-masing kalimat mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan kedudukannya. Nah, dari segi pengertian antara kalimat verbal dan kalimat nominal tidak sama. Artinya makna yang dimunculkan oleh kedua-dua kalimat tersebut sangat berbeda. Oke, kalimat nominal mengandungi makna yang sangat kuat dan muktamad berbanding dengan makna kalimat verbal. Walaupun sebenarnya kedua-dua kalimat itu memiliki makna dan pengertian dasar yang sama, akan tetapi mengandungi makna hakikat yang jauh berbeda. Oke, dalam susunan kalimat bahasa Arab, apabila didahulukan kata objek dari subjek dan predikatnya, ia menunjukkan bahwa kalimat tersebut sangat dipentingkan atau litahsis dalam istilah bahasa Arab. Artinya ada sesuatu yang sangat dipentingkan atau diutamakan. Oke, jadi ini karena lapas isim ataupun kata benda di dalam bahasa Arab memunculkan makna yang sudah tetap atau makna subut di dalam istilah bahasa Arab dan berterusan istimrar. Maksudnya tidak ada lagi makna lain dan makna itu tidak akan berubah. Dia akan terus-menerus berlaku. Manakala makna kata fi'il atau kata kerja memunculkan makna yang timbul tenggelam atau tajaddud dan temporal atau hudus dalam istilah bahasa Arab, berubah-ubah, dia tidak tetap. Maksudnya begini, kalau kita ambil satu contoh untuk mendekatkan kepahaman, kita ambil contoh satu tentang harga ya. Contoh begini, apabila kita umpamakan kalimat nominal itu adalah satu harga, maka harga kalimat nominal itu adalah harga muktamad, harga mati, tetap, pasti, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Manakala kalimat verbal masih harga penawaran, ia masih boleh ditawar, belum harga mati. Contoh, Al-Quran, Al-Hujurat ayat 15, terdapat lafaz kata al-mu'minun. Ayat tersebut diungkapkan dengan menggunakan kata benda atau isim. Ini menunjukkan bahwa keimanan sifatnya mesti tetap dan terus-menerus, sama halnya dengan ketakwaan dan kesabaran. Oke, saudara-saudara sekalian, selanjutnya Al-Fatihah ayat keempat ialah satu ayat yang berhubung kait dengan akidah atau tauhid. Artinya ayat tersebut bermaksud, berisyarat hanya kepada Allah sajalah tujuan menyembah atau beribadah dan tujuan meminta pertolongan. Jadi Al-Fatihah keempat apabila disusun dengan kalimat verbal dan diterjemahkan, maka ia akan memunculkan makna yang tidak tetap. Ia boleh membawa kepada kesyirikan. Jadi maksudnya begini, kalau kalimat ataupun ayat itu dibentuk dengan jumlah ismiyah atau kalimat nominal tadi, bahwasanya terjemahannya itu ada bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita terjemahkanlah dia dengan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itulah makna yang ditimbulkan oleh kalimat nominal ataupun jumlah ismiyah. Jadi pada kata hanya itu, dia itu merupakan makna ketetapan dan terus menerus tidak boleh berubah. Tetapi
kalau kalimat itu kita bentuk dengan kalimat verbal atau jumlah fi'liyah, maka maknanya kalau kita terjemahkan, kami menyembah kepadamu dan kami meminta tolong kepadamu. Makna ini bukan makna yang tetap, tapi masih makna yang tajaddud. Sebab tidak ada penghususan di situ, tidak ada makna ketetapan di situ, tidak ada makna berterusan di situ. Hanya boleh dibilang itu masih mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kalaulah seperti itu kita terjemahkan, maka secara tidak langsung kita itu memberikan isyarat kepada orang bahwasanya ada lagi yang boleh disembah dan ada lagi yang boleh dimintai pertolongan selain kepada Allah. Itulah makna yang ditimbulkan kalau kalimat itu kita bentuk dengan jumlah kalimat verbal, yaitu memunculkan makna yang tajaddud tadi, makna yang temporal. Ini sangat berbahaya menurut akidah umat Islam. Sebab dengan cara begini kita seolah-olah mengisyaratkan bahwa ada yang boleh disembah dan ada yang boleh lagi dimintai pertolongan selain kepada Allah. Inilah yang saya maksudkan boleh mendatangkan kepada kesyirikan. Sebab di dalam ajaran Islam hanya semata-mata Allah tempat kita beribadah, menyembah, dan hanya semata-mata kepada Allah kita boleh minta pertolongan. Jadi Al-Quran sangat sempurna, banyak menyimpan khasanah ilmu pengetahuan. Ia bagaikan lautan yang tak bertepi. Kemudian fungsi kalimat nominal ataupun jumlah ismiyah di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat keempat itu mengutamakan makna nyata yang tetap, yang subut secara dan terus menerus ataupun berterusan, bukan makna yang timbul tenggelam atau terjadut dan temporal. Kalimat tersebut tidak boleh disusun dengan menggunakan kalimat verbal dari segi makna dan arti, tetapi kalau dari segi tata bahasa boleh saja, cuma mengakibatkan kepada pengertian yang boleh mendatangkan kepada kesyirikan. Saya sampai di sini saudara-saudara sekalian, pembahasan kita pada kali ini tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ia mendatangkan satu pengetahuan baru ataupun ilmu baru kepada kita, dan jangan kemudian mohon ditonton sampai habis dan jangan lupa like, share, and comment. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di pembahasan yang akan datang. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.